Jadi supaya menghadirkan hati dalam sembahyang, pertama menjadikan sembahyang itu ada sesuatu kepentingan yang utama. Nah, kayak apa caranya supaya sembahyang itu bisa menjadi kepentingan kita? Nah, kalau kita mengetahui bahwa sembahyang ini adalah pokok segala amal. An-Nabi dzari'ati wa huwa ilaihi wasilati. An-Nabi dzari'ati wa huwa ilaihi wasilati. Salamun salamun alaikum ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa amma asbabu hadhil ma'ani sittah, dan adapun sebab-sebab ini makna-makna yang 6 yang terdahulu disebutkan. Sebab hudur hati, sebabnya paham, sebabnya mengagungkan, sebabnya takut kepada Allah, sebabnya mengharap rahmat Allah, sebabnya malu kepada Allah. Nah, apa sebab-sebabnya yang bisa mendatangkan demikian itu? Fa'lam, ketahuilah, anna hudural qalbi sababuhu al-himmah. Ketahuilah bahwa hadirnya hati, sebab itu hadir hati adalah al-himmah, keinginan. Keinginan. Apa yang kita inginkan itu biasanya muncul di hati kita. Apa yang kita pentingkan itu biasanya timbul dalam hati kita. Jadi sebab hadirnya hati itu adalah himmah, keinginan kuat atau kepentingan. Orang misalnya hendak makan, keinginan kuat hendak makan. Di dalam hatinya itu yang hadir adalah makanan. Yang hadir adalah makanan. Nah, jadi hadirnya hati itu mengiringi keinginan kuat di dalam hati kita. Apa yang kita ingini itu muncul di hati kita. Fa inna qalbaka tabi'un li himmatika, bahwasanya hati engkau itu mengikuti bagi keinginan kuat engkau. Hati kita mengikuti apa yang kita inginkan. Fala yahduru illa fima yuhimmuka, maka tidaklah hadir hati kecuali pada sesuatu yang menjadi keinginan engkau, yang menjadi kepentingan engkau. Itu yang muncul di dalam hati kita. Wa mahma ahammaka amrun, bila mana menginginkan kepada engkau di satu perkara, hadaral qalbu, hadirlah hati, fihi, pada perkara itu, sya'a am aba, mau kada mau. Bila hati kita mengingini sesuatu
Nah, maka sesuatu itu hadir di hati mau kada mau. Fahuwa majbulun ala dzalik wa musakharun fih. Hati itu ditabiatkan atas demikian dan ditundukkan pada yang demikian itu. Wa musakharun fih. Wal qalbu idza lam yahdhur fis shalah lam yakun muta'attila. Bermula hati itu apabila tidak hadir di dalam sembahyang, tidaklah hati itu kosong. Bal jailan, bahkan hati itu berputar. Misalnya kita ruku, hati kada ruku. Kita baca alhamdulillah, hati kada baca alhamdulillah. Bukan berarti hati itu kosong, tapi hati itu berputar. Nah, berputar. Bal jailan, bahkan hati itu berputar fi mal himmatu masrufatun ilaih, pada sesuatu yang mana keinginan itu diarahkan kepadanya, min umurid dunia, daripada perkara-perkara dunia. Nah, jadi orang yang berdagang biasanya hatinya itu yang hadir pasti urusan dagang. Kadang mau hati hadir urusan kantor pedagang itu. Orang pedagang itu kadang mau hatinya hadir urusan kebun, kadang mau. Seorang pedagang itu yang hadir di hatinya adalah urusan dagang, karena itu yang keinginannya. Nah, seorang yang pegawai kantor yang hadir dalam hatinya pasti urusan kantor. Seorang petani pasti urusan tani. Seorang ilmuwan pasti yang hadir dalam hatinya urusan ilmu. Nah, makanya dikisahkan Imam Ghazali rahimahullah, beliau mengarang satu kitab yang membicarakan tentang haid. Belum tuntung mengarang, Sidin bawa sembahyang. Nah, yang hadir di hati Sidin adalah urusan haid itu. Nah, karena keinginan Sidin urusan itu. Nah, jadi apapun yang kita ingini, itulah yang muncul, itulah yang hadir di dalam hati kita. Fala hilata wala ilaja li ihdharil qalbi, maka tidak ada cara, tidak ada jalan untuk menghadirkan hati illa kecuali bisarfil himmati ila shalah, kecuali dengan mengarahkan keinginan kepada sembahyang itu. Jadi supaya hati itu hadir di dalam sembahyang, maka jadikanlah sembahyang ini keinginan kuat kita. Jadikanlah sembahyang itu adalah kepentingan utama kita. Nah, bila demikian, maka sembahyang kita itu diisi dengan hadir hati. Wala ilaja, tidak ada jalan liihdharil qalbi, untuk menghadirkan hati, illa kecuali bisarfil himmah, dengan mengarahkan keinginan kuat itu ila shalah, kepada sembahyang. Wal himmatu, bermula keinginan itu, la tansarifu ilaiha, tidak bisa terarah kepada sembahyang. Keinginan hati kita itu kadang akan bisa terarah kepada sembahyang malam yatabayyan, selama tidak nyata annal gharadal matluba, bahwa tujuan yang dimaksud manutun biha, dikaitkan dengan salat. Wadhalik, yang demikian, huwal imanu wat tasdik, percaya dan membenarkan, bi annal akhirata, bahwa akhirat khairu wa abqa, lebih baik dan kekal, wa anna salata, bahwa sembahyang itu wasilatun ilaiha, perantara kepada akhirat. Jadi supaya menghadirkan hati dalam sembahyang, pertama menjadikan sembahyang itu ada sesuatu kepentingan yang utama. Nah, kayak apa caranya supaya sembahyang itu bisa menjadi kepentingan kita? Nah, kalau kita mengetahui bahwa sembahyang ini adalah pokok
segala amal. Awal-awal yang diperiksa oleh Allah di akhirat itu sembahyang. Allah kadang mana kuni kayak apa puasanya, kadang mana kuni kayak apa zakatnya, Allah kadang menanyakan kayak apa hajinya, Allah kadang menanyakan kayak apa silaturahminya. Tapi yang pertama yang diperiksa oleh Allah adalah bagaimana orang ini sembahyangnya. Bagaimana sembahyangnya. Apabila sembahyang seseorang ini bagus, maka selanjutnya itu menjadi lebih mudah. Bila sembahyangnya ini sudah bermasalah diperiksa oleh Allah, maka masalah berikutnya akan lebih berat lagi. Nah, jadi itu kita mengetahui dulu bahwa sembahyang ini adalah sesuatu yang sangat penting. Yang bila sembahyangku ini baik, maka baiklah akhiratku. Bila sembahyangku ini cedera, rusaklah akhiratku. Nah, jadi dicari kayak apa caranya supaya sembahyang ini merupakan sesuatu yang penting, sesuatu yang utama di dalam diri kita. Nah, bila demikian kita akan bisa menjadikan sembahyang itu sesuatu himmah, sesuatu keinginan yang kuat. Nah, dengan demikian bisa tuh hadir hati di dalam sembahyang itu. Nah, jadi itu sebabnya, caranya untuk bisa menghadirkan hati dalam sembahyang. Jadi kalau sudah hati hadir, kita baca Fatihah, hati kita pun menyadari kita baca Fatihah. Kita ruku, hati kita pun ikut ruku. Kita i'tidal, hati kita pun sadar kita sedang i'tidal. Kita baca Subhana Rabbiyal Azim, hati kita pun sedang membaca Subhana Rabbiyal Azim. Nah, itu hadir hati. An-Nabi zari'ati wa huwa ilaihi wasi